lagi. Jarang Lubdako. Lubdako sudah mendengar dengusan babi hutan itu. Semuanya bisa berubah. Kita pasti bisa hidup, istriku. Hewan buruan Lubdako bisa lepas. Selalu nonton di sini ya, ada melukis, seni budaya, ya, cerita Bali dan lain-lain. Pokoknya oke. Diceritakan seorang pemburu yang sangat ganas dan garang. Ia bernama Lubdako. Walaupun ia adalah seorang pemburu yang ganas, yang tidak segan-segan membunuh binatang, tetapi akhirnya Lubdako juga mendapat surga. Seperti apakah cerita selengkapnya? Ayo kita simak cerita berikut. Lubdako memang pekerjaan kesehariannya adalah berburu, karena itu merupakan mata pencaharian yang ia gunakan untuk menghidupi seluruh keluarganya. Karena sudah turun-temurun, ia sudah tergantung kepada hasil buruan. Karena belum ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan. Kehidupan di hutan dihuni oleh beraneka ragam binatang. Binatang juga berburu. Ada yang berburu serangga, ada yang merumput, dan ada pula yang mengejar capung. Sebenarnya kita ini semua berburu. Lubdako tidak henti-hentinya ke dalam hutan, karena itu merupakan kewajiban dan panggilan hidupnya agar keluarganya bisa bertahan. Ia tidak tanggung-tanggung untuk membunuh binatang apa saja. Suatu saat dia menemui sekelompok babi hutan yang induknya sedang mengantarkan anak-anaknya mencari makan. Itu tidak lepas dari incaran Lubdako. Lubdako sudah mendengar dengusan babi hutan itu. Babi hutan pun mundur melihat gelagat Lubdako yang membawa senjata sangar wajah. Benar saja, Lubdako terus mengejarnya. Karena sudah keahlian, kemanapun binatang itu pergi, tentu tidak bisa lepas dari kejaran Lubdako. Karena ia tidak mau kehilangan buruannya. Sebentar-sebentar terdengar bunyi jeritan babi hutan. Benar, babi hutan itu sudah ada di tangan Lubdako. Ia pun dengan senang hati membawa buruannya. Berarti nanti keluarganya pasti senang menyambut kedatangan Lubdako. Di hutan itu tidak hanya ada babi hutan, tetapi kijang. Yang namanya hutan tentu dihuni oleh beraneka ragam binatang. Pada kesempatan itu pula, Lubdako lagi-lagi mengejar dengan menggunakan senjata yang disebut dengan tulup. Tulup adalah senjata yang mengeluarkan panah yang dengan cara ditiup. Keahlian Lubdako jangan diragukan lagi. Jarang hewan buruan Lubdako bisa lepas. Begitu melesat anak panahnya, tentu semuanya bisa kena sasaran. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terlihat seekor kijang kena di lambungnya. Ia tertatih-tatih kesakitan, menjerit, kemudian bisa lari beberapa saat. Namun kijang itu tidak bisa bertahan lama. Kasihan sekali. Terlalu banyak darah yang mengucur di tubuhnya. Kijang itu akhirnya
mengemuskan napas setelah kehabisan darah. Lalu itulah yang dibawa pulang hari ini oleh Lubdak. Pada perburuan kali ini adalah hal yang berbeda. Lubdake sudah berusaha keliling ke tengah hutan yang biasa dia lalui, dan dia tahu di mana biasanya tempat para binatang buruan berkumpul. Namun setelah berkeliling ke sana kemari, masuk ke dalam hutan, bahkan sampai jauh ke dalam, tak terasa hampir menjelang senja, ia pun lupa bahwa hari itu sudah malam. Akhirnya dia tertidur mengantuk di bawah pohon besar. Karena sudah kemalaman, ia hampir tidak tahu kemana jalan keluar. Tetapi tidak bertahan lama, karena pengalaman Lubdake di hutan, kantuknya pun semakin berat. Tetapi dia tetap was-was karena mendengar bunyi aneh. Ternyata ada tanda bahaya. Tidak jauh dari tempatnya berada ada seekor singa. Ia pun lari ke sebuah pohon besar dan memanjatnya. Pohon itu bernama pohon bile. Di sanalah dia tinggal di malam hari itu. Untuk menghindari agar dia tidak terjatuh ketiduran, dia pun memetik satu persatu daun bile itu. Tanpa ia sadari bahwa malam itu adalah malam Siwaratri, yang mana Dewa Siwa tentang beryoga. Lubdake melakukan perenungan bahwa ia mengingat-ingat tentang berapa jumlah binatang yang telah ia bunuh bersama anak-anaknya. Ia menyadari dirinya begitu banyak dosa karena ia telah banyak berbuat dan membunuh binatang. Ia berpikir tentang dirinya. Kemudian ia pun pulang karena hari sudah semakin siang. Kemudian setibanya di tengah hutan, sudah mendekati kampung, banyak sekali ia lalui. Ia pun bercerita. Kemudian Lubdake pun berunding bersama istrinya di rumah. Suamiku, mengapa wajahmu murung tidak seperti biasanya? Tidak istriku. Aku cuma mau mengatakan bahwa aku akan tidak lagi bekerja sebagai pemburu, istriku. Iya, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Nanti makan apa mereka, suamiku? Ya, setelah aku renungkan selama ini, aku sebenarnya banyak berdosa. Membunuh banyak binatang, apalagi binatang yang sedang beranak. Seperti misalnya ada babi yang anaknya masih kecil-kecil, aku bunuh induknya. Nah, bagaimana bayanganku kalau hal itu menimpa diri kita? Itulah yang menjadi pikiranku selama ini, selama juga aku berada dalam hutan, istriku. Tenang saja, saya akan hidup sebagai petani sekarang. Semuanya bisa berubah. Kita pasti bisa hidup, istriku. Kini Lubdake menghabiskan sisa-sisa hidupnya sebagai petani, sama layaknya seperti orang-orang lain. Ia tidak lagi melakukan pekerjaan berburu seperti sebelumnya, karena ia sudah sadar akan hal itu, bersalah membunuh semua binatang. Akhirnya waktu pun berjalan. Karena sudah tua,
Maka Lubdake pun kemudian mati. Dan setelah itu arwahnya menuju ke alam sana. Setelah arwahnya menuju ke alam sorga, maka pertama-tama yang menemui adalah para Cikrebala dan membawa catatan tentang apa yang pernah dilakukan oleh Lubdake. Hei, kamu yang bernama Lubdake, semua catatanmu ada di sini. Wah, rupanya kamu sebagai penghuni neraka baru. Wah, lihatlah ini catatanmu masih. Baru saja saya tahu bahwa inilah yang namanya Lubdake. Wah, Kemudian bertaruhan Dewa Siwa turun. Hai Cikrebala, berikanlah dia pengampunan Cikrebala, karena ia sudah insaf dan sadar akan perbuatannya. Waktu malam Siwaratri, ketika aku beryoga, ia telah melakukan perbuatan penyadaran dirinya yang disebut dengan Jagre. Berikanlah dia, jangan berikan neraka. wah, kamu senang rupanya ini. Kamu akan diberikan ke surga. Beruntung sekali nasibmu. Kalau begitu, saya tidak jadi, silakanlah. Akhirnya Lubdake pun menuju ke surga karena dia telah berbuat dan sadar akan perbuatan. Ya, sekarang siapakah Lubdake itu? Kitalah sekarang Lubdake itu.